Al-hikayatul ula, langsung saja ke hikayatul ula ya. Kalau kita membaca mukadimahnya bisa saja tapi panjang. Beliau al-muallif sendiri mengatakan amma ba'du fahadha kitabun saghura hajmuhu wa ghazura ilmuhu. Kitab ini walaupun kecil ukurannya tetapi padat ilmunya, isinya banyak. Wa sahhala fahmu, mudah dipahami kandungannya karena tidak menggunakan bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa yang susah. Dan kita buktikan sekarang langsung saja baca Al-Hikayatul Ula, kisah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikh fi ad-darain amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Hikayatul Ula fi fadlil basmalah. Nah, ini kisah tentang fadilah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan, kalau minta tolong siapkan air dong. Ini kita tidak lagi puasa ya. Oh yes. Hukiya anna imra'atan kana laha zawjun munafiqun wa kanat taqul ala kulli shay'in min qawlin aw fi'lin bismillah. Jadi ada seorang wanita kelihatannya solehah ini, memiliki seorang suami yang munafik, nauzubillah. Dan wanita yang solehah ini punya kebiasaan, setiap kali mengucapkan sesuatu atau hendak berbuat sesuatu pasti dimulai dengan mengucapkan bismillah. Terus faqala zawjuha la af'alanna ma akhjalaha ma ukhjiluha bihi. Kemudian sang suami saking risihnya, saking keselnya karena istrinya dikit-dikit bismillah gitu kan. Suaminya yang munafik ini berazam, dia mengatakan la af'alanna ma ukhjiluha bihi, saya akan melakukan sesuatu yang mempermalukan dia, membuat dia malu. Fadafa'a ilaiha sarratun. Ya. Kemudian dia memberikan dia sebuah kantong, sebuah dompet, sebuah kresek. Terus wa qala laha ihfaziha fa wada'atha fi mahallin wa ghattatha faghafalaha. Nah, jadi suaminya memberikan menitip dompet atau kresek atau suatu benda dan diminta supaya disimpan. Tolong jagakan saya ini, katanya. Kemudian istrinya menaruhnya di sebuah tempat, kemudian ditutup faghafalaha wa akhadha sarr. Dan tanpa sepengetahuan istrinya, diam-diam suaminya ini mengambil kantong tersebut. Wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Nah, kemudian jadi suaminya ngerjain dia ini kan. Diambil isinya tanpa sepengetahuan istrinya, kemudian dibuang di sumur yang ada di dalam rumah. Thumma talabaha minha faja'at ila mahalliha wa qalat bismillah. فأمر الله تعالى جبريل أن ينزل سريعا ويعيد السرة إلى مكانها. Ya, kemudian pada waktunya suaminya ini ingin mempermalukan istrinya, ingin membuktikan bahwa sia-sia dia mengulang-ulang kata basmalah itu. Dipanggil istrinya, kemudian mengatakan meminta, coba datangkan saya, mana yang saya titip tadi. Kemudian dia datang ke tempat penyimpanannya dan mengatakan bismillah, mengambil kresek atau kantong itu, diambil, mengatakan bismillah. Berkat mengucap basmalah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril supaya segera turun ya untuk mengembalikan kantong. Sebenarnya kantong sih, tapi yang dimaksud di sini adalah isi kantongnya itu. Kantong. Yang tadi dibuang ke sumur itu dikembalikan. Kemudian terus wa yu'idu sarra ila makaniha. Fa wada'at yadaha li ta'khudhaha fa wajadatha kama wada'atha fa ta'ajjaba zawjuha wa taba ila Allah ta'ala. Nah, kemudian berarti suaminya ini mengambil bukan hanya isinya doang, tapi sama kreseknya juga dibuang ke sumur. Kemudian ketika wanita ini diminta untuk mengambil, dia mengucapkan basmalah, malaikat Jibril turun dengan cepat mengembalikan kresek itu beserta isinya. Kemudian wanita itu menjumpai kresek itu di tempatnya semula, tidak pindah.
diambil dikembalikan kepada suaminya. Fata'ajjaba zawjuha, suaminya pun merasa takjub, merasa heran, kagum, dan menyadari bahwa itu adalah berkat basmalah sehingga dia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat basmalah. Dan ternyata fadilah basmalah tidak hanya di sini saja, nanti di tengah-tengah juga ada dengan kisah yang lain. Makanya di ini judul kitab ini untuk dimaklumi kan An-Nawadir. An-Nawadir itu artinya Langkah. ya hal-hal yang langka, cerita-cerita yang langka.